Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Himi Komara Abdurrahman dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sewa al-ijaroh al-muntiyah bitamlik. Eh, Pengertian sewa al-ijaroh. Ijaroh diambil dari kata ajar yang artinya upah atau balasan. Secara syar'i, ijaroh adalah akad terhadap manfaat dengan adanya upah. Oleh karena itu, tidak sah menyewa pohon karena hendak memanfaatkan buahnya. Hal itu karena pohon bukanlah manfaat. Demikian juga tidak bisa menyewa uang, makanan yang akan dimakan, makanan yang ditakar dan ditimbang. Hal itu dikarenakan barang-barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan membinasakan barangnya. Hukum ijaroh. Ijaroh hukumnya boleh berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Allah Ta'ala berfirman, maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Quran Surah Al-Kahfi ayat 77. Abu bin Umar meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah itu kepada pekerja sebelum kering keringatnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun dan syarat ijarah. Yang A, orang yang menyewakan dan penyewa syaratnya. Masing-masingnya disyaratkan harus berakal dan mumayyiz atau bisa membedakan. Jika salah satunya ada yang gila atau anak-anak belum mumayyiz, maka akad tidak sah. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali menambahkan lagi syarat berikutnya yaitu balik oleh karenanya. Tidak sah menurut karena akad anak-anak meskipun sudah tamyiz. Yang B, manfaat ijarah syaratnya. Yang pertama dapat diketahui, yang kedua, mubah atau dibolehkan untuk dimanfaatkan. Yang ketiga, dapat diperhitungkan dengan jelas atau upah berupa harta berilah yang ditentukan. Yang keempat, dapat diberikan oleh pihak yang menyewakan. Yang kelima, dibatasi sesuai dengan perjanjian atau waktunya ditentukan. Yang keenam, dapat diberikan oleh pihak yang menyewakan. Yang C, akad disyaratkan ijab dan qabul dengan lafaz ijarah, kiro atau sewa dan kata-kata yang muncul dari kedua kata itu dan semua lafaz yang menunjukkan demikian. Pengertian al-ijarah al-muntiyah bitamlik. Ijarah al-muntiyah bitamlik atau financial leasing with purchase of option atau akad sewa menyewakan yang berakhir dengan kepemilikan ini pada dasarnya tidak terdapat di kalangan fuqaha terdahulu. Al-ijarah dalam istilah para ulama ialah suatu akad yang mendatangkan manfaat yang jelas lagi mubah berupa suatu zat yang ditentukan ataupun yang disifati dalam sebuah tanggungan atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas serta tempo waktu yang jelas. Hukum al-ijarah al-muntiyah bitamlik, hukumnya ada dalam Al-Quran, Quran Surat Az-Zuhruf ayat 32, Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, Quran Surat Al-Qasas ayat 26, serta ada juga di hadis, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Abdur Razak, hadis riwayat Al-Darimi, dan hadis riwayat Tirmizi. Rukun dan syarat al-ijarah al-muntiyah bitamlik. Rukun. Yang pertama, penyewa atau mustajir, yaitu pihak yang menyewa objek sewa. Dalam perbankan, penyewa adalah nasabah. Yang kedua, pemilik barang atau muajir, yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa. Yang ketiga, barang atau objek sewa atau ma'jur adalah barang yang disewakan. Yang keempat, harga sewa atau manfaat sewa atau ujroh adalah manfaat atau imbalan yang diterima oleh muajir.
Yang kelima, ijab kabul adalah serah terima barang. Syarat. Syaratnya yang pertama itu kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad. Yang kedua, ma'jur memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam Islam, dapat dinilai atau diperhitungkan. Dan manfaat atas transaksi ijarah muntahiyah bitamlik harus diberikan oleh mustajir kepada muajir. Yang ketiga, bank sebagai pemilik objek sewa bertindak sebagai pemberi janji atau wa'ad untuk memberikan opsi pengalihan kepemilikan dan atau hak penguasaan objek sewa kepada nasabah penyewa sesuai kesepakatan. Yang keempat, bank hanya dapat memberi janji atau wa'ad untuk mengalihkan kepemilikan dan atau hak penguasaan objek sewa setelah objek sewa secara prinsip dimiliki oleh bank. Yang kelima, pelaksanaan pengalihan kepemilikan dan atau hak penguasaan objek sewa dapat dilakukan setelah masa sewa disepakati setelah oleh bank dan nasabah penyewa. Yang keenam, yaitu dalam hal nasabah penyewa mengambil opsi pengalihan kepemilikan dan atau hak penguasaan objek sewa, maka bank wajib mengalihkan kepemilikan dan atau hak penguasaan objek sewa kepada nasabah yang dilakukan pada saat tertentu dalam periode atau akhir periode pembiayaan atau dasar akad ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi kesimpulannya yaitu ijarah adalah akad sewa barang atau jasa sebesar harga sewa ditambah dengan ujroh yang disepakati berdasarkan barang atau jasa yang dipesan oleh nasabah. LKS harus memberitahu secara jujur pokok ijarah kepada nasabah. Maka praktik pembiayaan akad ijarah pada LKS pada pembiayaan jasa belum memenuhi syarat berdasarkan konsep ijarah. Akan tetapi mendekati dengan akad utang piutang uang karena kejelasan jasa yang ditransaksikan bukan berupa jasa akan tetapi berwujud uang. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah sejenis perpaduan antara akad kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Dalam akad IMBT adanya akad sewa beli telah terjadi dua transaksi atau akad dalam satu transaksi. Karena dalam praktik pembayaran yang dilakukan selama masa angsuran dapat berubah fungsi. Jika pembeli tidak dapat melunasi angsurannya, maka pembayaran tersebut berfungsi sebagai sewa, tetapi jika mampu melunasinya berfungsi sebagai harga jual beli. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.